perkenalkan, nama saya Laurensa Citra. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas Akuntansi 1.2 dengan NIM 21.G1.0037. Di sini saya akan membuat video reaction mengenai tugas vlog yang sudah diberikan. Pada tugas yang diberikan, mahasiswa diberikan tugas untuk merangkum materi mengenai kesesatan dalam berpikir ilmiah. Nah, kesesatan sendiri adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir dikarenakan penyalahgunaan bahasa dan atau penyalahgunaan relevansi. Kesesatan merupakan bagian dari logika, dikenal juga sebagai falasia atau falasi, di mana beberapa jenis kesesatan penalaran dipelajari sebagai lawan dari argumentasi logis. Nah, kesesatan tersendiri terjadi karena dua hal, yakni yang pertama yaitu ketidaktepatan bahasa, pemilihan terminologi yang salah. Yang kedua, ketidaktepatan relevansi, pemilihan premis yang tidak tepat, yaitu membuat premis dari proposisi yang salah. Proses kesimpulan premis yang caranya tidak tepat, premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulan yang dicari. John Dewey yang mengidentifikasi beberapa kesesatan berpikir yang pada akhirnya termanifestasi dalam perilaku yang juga sesat. Pertama, kesesatan yang terjadi karena subjek sesungguhnya jarang berpikir sendiri dan berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang lain. Ini dilakukan terutama untuk mencari aman bagi diri sendiri. Yang kedua yaitu kesesatan di mana subjek bertindak seakan sangat menghargai rasio, tetapi kenyataannya tidak menggunakan rasionya sendiri dengan baik. Yang ketiga adalah kesesatan yang terjadi akibat subjek tidak terbuka untuk melihat persoalan secara komprehensif, terpaku hanya pada pendapat atau pada pendekatan tertentu, orang tertentu, atau sumber tertentu. Dalam bahasa Prancis Bacon, kesesatan berpikir yang pada gilirannya berimbas pada perilaku yang sesat sesungguhnya adalah buah dari keterperangkapan subjek dalam idols, pengetahuan dan kebenaran yang sejatinya semu, tetapi digunakan begitu saja sebagai standpoint karena luput dari sikap kritis subjek. Nah, klasifikasi kesesatan berpikir. Dalam sejarah perkembangan logika, terdapat berbagai macam tipe kesesatan dalam penalaran. Walaupun model klasifikasi kesesatan yang dianggap baku, sehingga saat ini belum disepakati para ahli. Mengingat cara bagaimana penalaran manusia mengalami kesesatan sangat bervariasi. Namun, secara sederhana, kesesatan dapat dibedakan dalam kategori, yaitu yang pertama ada kesesatan formal. Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk atau forma penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Kesepakatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term atau proposisi dalam suatu argumen, atau bisa dibilang lihat hukum-hukum silogisme. Lalu yang kedua ada kesesatan material. Kesesatan material adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi atau materi penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa atau kesesatan bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan, dan juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulannya atau kesesatan relevansi. Ada juga kesesatan bahasa. Setiap kata dalam bahasa memiliki arti tersendiri, dan masing-masing kata dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai dengan keseluruhan arti kalimatnya. Ketidakcermatan dalam menentukan arti kata atau arti kalimat itu dapat menimbulkan kesesatan penalaran. Berikut ini adalah beberapa bentuk kesesatan karena penggunaan bahasa. Yang pertama adalah kesesatan aksentuasi, yaitu kesesatan pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi tekanan. Pengubahan dalam tekanan terhadap suku kata dapat menciptakan pengubahan arti. Karena itu, kurangnya perhatian terhadap tekanan ucapan dapat menimbulkan perbedaan arti sehingga penalaran mengalami kesesatan.
Contohnya, serang kota dan serang dalam konteks tidak menyerang dalam pertempuran. Pengucapannya memiliki perbedaan antara serang dan serang. Yang kedua ada kesesatan aksentuasi nonverbal. Contohnya di sebuah iklan, dengan 2,5 juta dapat membawa motor. Lalu, mengapa bahasa dalam iklan ini termasuk kesesatan aksentuasi nonverbal? Karena motor ternyata baru dapat dibawa pulang tidak hanya dengan 2,5 juta, tetapi juga dengan menyertakan syarat-syarat lainnya seperti slip gaji serta KTP. Yang ketiga ada kesesatan ekuivokasi. Kesesatan ekuivokasi adalah kesesatan yang disebabkan karena satu kata mempunyai lebih dari satu arti. Bila dalam suatu penalaran terjadi pergantian arti dari sebuah kata yang sama, maka terjadilah kesesatan penalaran. Lalu selanjutnya ada kesesatan ekuivokasi verbal. Adalah kesesatan ekuivokasi yang terjadi pada pembicaraan di mana bunyi yang sama disalahartikan menjadi dua maksud yang berbeda. Contohnya, bisa dapat dan bisa dalam konteks racun ular. Ada juga kesesatan ekuivokasi nonverbal. Kesesatan ekuivokasi nonverbal melalui contoh berikut. Menggunakan kain atau pakaian putih-putih berarti orang suci. Sedangkan di India, wanita yang menggunakan kain sari putih-putih umumnya adalah janda. Lalu ada juga kesesatan amfiboli. Kesesatan amfiboli atau gramatikal adalah kesesatan yang dikarenakan konstruksi kalimat sedemikian rupa, sehingga artinya menjadi bercabang. Hal ini dikarenakan letak sebuah kata atau term tertentu dalam konteks kalimatnya. Akibatnya, timbul lebih dari satu penafsiran mengenai maknanya, padahal hanya satu saja makna yang benar, sementara yang lain pasti salah. Contohnya, dijual kursi bayi tanpa lengan. Arti yang pertama dapat mencerminkan bahwa dijual sebuah kursi untuk seorang bayi tanpa lengan. Namun, ada arti kedua yang bisa dicerminkan, dijual sebuah kursi tanpa dudukan lengan khusus untuk bayi. Lalu ada kesesatan metaforis, disebut juga fallacy of metaphorization. Adalah kesesatan yang terjadi karena percampur adukan arti kiasan dari arti sebenarnya. Artinya, terdapat unsur persamaan dan sekaligus perbedaan antara kedua arti tersebut. Lalu ada kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi adalah sesat pikir yang terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi terarah kepada kondisi pribadi dan karakteristik personal seseorang atau lawan bicara yang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi argumennya. Macam-macam atau klasifikasi kesesatan disebabkan oleh relevansi. Yang pertama ada argumentum ad hominem 1. Argumentum ad hominem adalah argumen diarahkan untuk menyerang manusianya secara langsung. Penerapan argumen ini dapat menggambarkan tindak pelecehan terhadap pribadi individu yang dinyatakan sebuah argumen. Hal ini keliru karena ukuran logika dihubungkan dengan kondisi pribadi dan karakteristik personal seseorang yang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi argumennya. Yang kedua ada argumen ad hominem 2. Berbeda dari argumen ad hominem 1, argumentum ad hominem 2 ini menitik beratkan pada hubungan yang ada di antara keyakinan seseorang dan lingkungan hidupnya. Pada umumnya, argumentum ad hominem 2 ini menunjukkan pola pikir yang diarahkan pada pengutamaan kepentingan pribadi, yaitu suka atau tidak suka, kepentingan kelompok bukan kelompok, dan hal-hal yang berkaitan dengan sara. Lalu ada argumentum ad baculum atau pentungan, adalah argumen ancaman mendesak untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika ia menolak untuk membawa akibat yang tidak diinginkan. Argumentum ad baculum banyak digunakan oleh orang tua agar anaknya menurut pada apa yang diperintahkan. Contohnya seperti menakut-nakuti anak kecil.
Selanjutnya ada argumentum et misericordiam. Misericordiam berasal dari bahasa Latin misericordia. Artinya, belas kasihan merupakan sesat pikir yang sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan ataupun keinginan. Lalu ada pula argumentum et populum. Populum berasal dari bahasa Latin populus, berarti rakyat atau massa. Argumentum et populum adalah argumen yang dibuat untuk menghasut massa atau rakyat, kelompok, untuk membakar emosi mereka dengan alasan bahwa pemikiran yang melatar belakangi suatu usul atau program adalah demi kepentingan rakyat atau kelompok itu sendiri. Argumen ini bertujuan untuk memperoleh dukungan atau membenarkan tindakan si pembicara. Lalu ada argumentum auctoritatis. Auctoritatis dari bahasa Latin yaitu autoritas yang berarti kewibawaan. Adalah sesat pikir di mana nilai penalaran ditentukan oleh keahlian ataupun kewibawaan orang yang mengemukakannya. Jadi suatu gagasan diterima sebagai gagasan yang benar hanya karena gagasan tersebut dikemukakan oleh seseorang yang sudah terkenal karena keahliannya. Nah, sikap semacam ini mengandaikan bahwa argumentum ad verecundiam. Argumentum ad verecundiam adalah argumentasi yang diberikan dengan sengaja tidak terarah kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi dibuat sedemikian rupa untuk membangkitkan perasaan malu si lawan bicara. Selanjutnya ada ignorantia elensi. Ignorantia elensi adalah kesesatan yang terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang sebenarnya tidak memiliki relevansi yang dengan premisnya. Nah, loncatan sembarangan dari premis ke kesimpulan yang memiliki hubungan semu atau tidak benar-benar berhubungan biasanya dilatar belakangi oleh prasangka emosi dan perasaan subjektif. Ignoration elensi juga dikenal sebagai kesesatan penggambaran seseorang atau image. Lalu ada argumentum ad ignorantiam. Argumentum ad ignorantiam adalah kesesatan yang terjadi dalam suatu pernyataan yang dinyatakan benar karena kesalahannya tidak terbukti salah atau mengatakan sesuatu itu salah karena kebenarannya tidak terbukti ada. Lalu ada petitio principii. Petitio principii adalah kesesatan yang terjadi dalam kesimpulan atau pernyataan pembenaran di mana di dalamnya premis digunakan sebagai kesimpulan dan sebaliknya kesimpulan dijadikan premis. Sehingga meskipun rumusan, teks ataupun kalimat yang digunakan berbeda, sebetulnya sama maknanya. Contoh, belajar logika berarti mempelajari cara berpikir tepat, karena di dalam berpikir tepat ada logika. Lalu ada pula kesesatan non causa pro causa atau post hoc ergo propter hoc atau false causa. Kesesatan yang dilakukan karena penarikan penyimpulan sebab akibat dari apa yang terjadi sebelumnya adalah penyebab sesungguhnya suatu kejadian berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan. Orang lalu cenderung berkesimpulan bahwa peristiwa pertama merupakan penyebab bagi peristiwa kedua, atau peristiwa kedua adalah akibat dari peristiwa pertama, padahal urutan waktu saja tidak dengan sendirinya menunjukkan berhubungan sebab dan akibat. Kesesatan ini sendiri dikenal pula dengan nama kesesatan post hoc ergo propter hoc atau sesudahnya maka karenanya. Contohnya, seorang pemuda setelah diketahui baru putus, maka ia bunuh diri. Lalu ada kesesatan aksidensi, yaitu kesesatan penalaran yang dilakukan oleh seseorang bila ia memaksakan aturan-aturan atau cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental, yaitu situasi yang bersifat kebetulan atau tidak seharusnya ada atau tidak mutlak. Contohnya seperti gula baik karena gula adalah sumber energi, maka gula juga baik untuk penderita diabetes. Ada pula kesesatan karena komposisi dan divisi. Kesesatan karena komposisi dan divisi terjadi bila seseorang berpijak pada anggapan bahwa apa yang benar atau berlaku bagi individu atau beberapa individu dari suatu kelompok tertentu pasti juga benar atau berlaku bagi seluruh kelompok secara kolektif. Contohnya, Badu ditilang oleh polisi lalu lintas di sekitar Jalan Sudirman dan Tamrin dan polisi itu meminta uang.
Kesesatan karena pertanyaan yang kompleks, yaitu kesesatan karena pertanyaan yang kompleks ini bersumber pada pertanyaan yang seringkali disusun sedemikian rupa sehingga sepintas tampak sebagai pertanyaan yang sederhana namun sebetulnya bersifat kompleks. Oleh karena itu, pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab dengan hanya sekedar mengatakan ya atau tidak. Demikian video reaction dari saya. Maaf bila ada kesalahan pengucapan serta kata dan terima kasih.